Liang Yue tidak memberinya kesempatan kedua untuk menyemburkan api. Pedangnya pun tidak menampilkan variasi kedua. Ia hanya kembali ke titik awal, sekali lagi menarik napas pelan. Telapak kakinya menapak mantap di permukaan batu yang retak. Hatinya kembali menjadi lebih tenang. Mata pedang turun 1 inci, bagaikan setetes air yang jatuh ke dalam sumur, dalam yang tak berdasar. Terdengar bunyi krek kedua yang sangat pelan. Retakan menembus rongga perut, menembus punggung, lalu menghunjam lurus ke dalam tanah. Tubuh raksasa lava itu akhirnya terjungkal ke belakang, memercikan hujan api ke segala arah. Di dalam rongga dadanya, api masih berjuang, tetapi tak lagi mampu mengumpulkan satu embusan panas yang utuh. Yanzang terengah-engah dengan napas berat, mahkota apinya satu persatu meredup. Ia menatap pedang yang tampak biasa itu, lalu memeras sebuah kalimat dari tenggorokannya. Pedangmu? Bagaimana? Hingga saat kematiannya, ia tetap tidak dapat mempercayai bahwa tubuhnya yang begitu keras dan kokoh ternyata bisa diputus dengan begitu mudah oleh sebilah pedang sekecil itu. Liang Yue menyarungkan pedangnya, lalu sedikit membungkuk, seperti memberi hormat kepada seorang yang kuat. Ia tetap tidak banyak bicara, hanya meninggalkan satu kalimat. Bukan satu tebasan, melainkan satu hati, satu niat. Satu niat dapat menjadi abadi. Bila suatu niat terus diingat dan tak pernah dilupakan, pasti akan ada gema balasannya. Seorang maha guru ilmu pedang pernah berkata bahwa kehendak yang dipusatkan dapat menembus batu keras. Itulah maksudnya. Kepalan raksasa Yanzang perlahan terjatuh, menghantam retakan di dadanya sendiri tanpa daya. Pandangan matanya dikaburkan oleh hujan api yang jatuh, sementara di telinganya hanya tersisa gema rendah aliran magma. Ia ingin berdiri lagi, bertarung sekali lagi, menyemburkan satu napas api terakhir. Namun setiap jalur api di sekujur tubuhnya terasa seolah diputus jarum-jarum halus, tak mampu lagi mengumpulkan setitik pun kekuatan. Liang Yue berbalik. Siluet punggungnya bersih dan tegas. Sarung pedang menyentuh ringan pelindung pahanya, menimbulkan bunyi ting yang jernih, seperti penutup dari satu tarikan napas panjang. Ia tidak menoleh untuk melihat bayangan raksasa yang telah tumbang. Langkahnya tetap mantap, menghormati lawan, sekaligus menghormati pedangnya sendiri. Di kejauhan, Yang Xin merapikan data, suaranya tenang. Ki pedangnya dan pukulannya selalu hanya berselisih setengah inci. Saat lapisan batu pelindungnya menebal hingga batas maksimal, strukturnya justru menjadi paling rapuh. Dia menangkap momen itu. Zhang Yi mengangguk puas. Dari segi daya serang, dia sudah semakin mendekati Li Changgun. Dan bila menilai dari kekuatan tempur secara keseluruhan, ia bahkan telah melampaui Li Changgun. Hujan api masih terus turun. Di tanah, garis retakan halus yang terbuka membentang dari dada Yanzang hingga ke belakang tubuhnya sejauh 10 zang, seolah digambar lurus dengan penggaris. Panas terus melarikan diri dari kedua sisi garis itu, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah uap panas yang memutih di udara. Sang kuat pun akhirnya terdiam. Di kedalaman lautan api, Liu Sui melangkah menaiki anak tangga magma. 10 jarinya sedikit terbuka. Dari ujung-ujungnya terulur helai demi helai, garis merah terang, bagaikan meteor yang direntangkan lurus di malam hari. Ia menatap lawannya, seekor kucing luwak belang hitam seukuran telapak tangan. Meski ini adalah kali pertama ia melihat makhluk permukaan darat seperti ini, ia tetap merasa heran. Ini lawanku? Kecil sekali. Kelihatannya berbulu lebat dan sangat malas. Benarkah bisa bertarung? Di dalam hati, Liu Sui tak kuasa menaruh keraguan. Hua-Hua melengkungkan punggungnya dan meregangkan badan, lalu menggesekkan cakarnya di permukaan batu. Setelah itu, barulah ia mengangkat kepala, menatap Liu Sui. Rasa malas di matanya lenyap tanpa sisa. Yang tersisa adalah kecerdikan layaknya manusia, serta niat bertarung yang telanjang dan tajam. Indeks kemampuan Hua-Hua telah mencapai angka mengerikan 36.000 poin. Jika hanya membicarakan daya tempur murni, ia berada tepat di bawah Zhang Yi dan Yang Xin. Tidak ada pilihan lain. Zhang Yi memang gemar memberinya makan, dan selama ia bisa terus makan tanpa batas, ia akan terus tumbuh. Kecerdasan Hua-Hua saat ini sudah tidak kalah dari manusia, bahkan melampaui sebagian dari mereka. Meong!
Raungan kucing mengguncang langit dan bumi. Tubuh Hua-Hua mendadak membesar, berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 200 meter. Sepasang sayap hitam raksasa di punggungnya terbentang dengan suara boom, menimbulkan guncangan badai. 2 ekor besi hitam di belakangnya menyapu seperti ular piton raksasa. Armor iblis hitam emas menyatu di sepanjang belikatnya. Di ujung ekor, bilah nano bergoyang ringan, mengaitkan cahaya dingin berbentuk sabit. Melihat sikap bertarung Hua-Hua, tatapan Liu Sui tetap tenang, syarat keunggulan bawaan. Manusia mutan bertipe binatang? Tidak, lebih tepatnya memang binatang itu sendiri. Penjinakannya cukup baik, namun di wilayah garis apiku, makhluk apapun akan dipotong menjadi serpihan yang rapi. Saat Liu Sui berbicara, di udara sekelilingnya muncul bayangan cahaya merah yang sangat tipis, namun padat, seperti jaringan laser pelindung harta karun dalam film. Energi panas berkumpul dan merambat di udara, menahan daya, siap meledak kapan saja menjadi serangan mematikan. Hua-Hua hanya memiringkan kepalanya sedikit, telinganya berdiri tegak. Ia mendengarkan aliran panas, mendengarkan tarikan dan getaran dari setiap garis api. Indra makhluk kucing sangatlah tajam. Tak satu pun anomali mampu luput dari persepsinya. Detik berikutnya, Liu Sui mengangkat telapak tangannya. Rasakan penderitaan dipotong menjadi ribuan serpihan oleh benang energi super panas yang tak berujung. Tak terhitung garis api menembur dari ujung jarinya, menenun jaring raksasa di udara. Setiap garis membawa panas membakar dan daya tarik yang kuat. Saat menggesek dinding batu, permukaannya langsung terpotong menjadi lembaran tipis, licin bak cermin. Anyaman langit pembakar nadi. Dalam sekejap, seluruh kubah langit dipenuhi garis-garis merah. Hua-Hua meloncat menerjang. Ia tidak melesat lurus, melainkan melakukan lompatan berlekuk berbentuk huruf S, khas kucing, berpindah di antara sudut batu dan reruntuhan. Ia menapak 9 titik berturut-turut, sosoknya terpecah menjadi 9 bayangan sisa. Garis api melintas di sisinya. Tepi armornya tersulut titik-titik api kecil, namun segera dipadamkan oleh lapisan pendingin otomatis. Zhang Yi cukup memperhatikan pertarungan di pihak Hua-Hua. Bagaimanapun juga, sedikit perhatian ekstra pada hewan peliharaan sendiri bukanlah hal aneh. Pantas saja Hua-Hua yang dikirim melawan orang ini. Kucing itu ahlinya bermain dengan gulungan benang, dan hanya reaksi serta kecepatan Hua-Hua yang mampu dengan mudah menghadapi lawan merepotkan seperti ini. Tatapan Liu Sui mengeras. Kecepatanmu tidak buruk, tapi kau tidak akan lolos dari jaringku. And all set, can tauan. Di kedua tangannya, benang energi panas merah dikendalikan cepat, seperti permainan tali yang berputar. Di seluruh ruang, garis-garis merah yang tampak kacau itu sejatinya tersusun rapi, menenun jaring raksasa untuk sepenuhnya membungkus Hua-Hua, lalu menghancurkannya. Kecepatan Hua-Hua terlalu tinggi. Keempat kakinya berlari liar, ditambah kemampuan terbangnya, bagaikan pencuri cerdas yang menghindari jaringan laser, selalu mampu menyelinap keluar melalui celah-celahnya. Namun pada satu momen tertentu, tubuh Hua-Hua mendadak berhenti di udara. Sepasang matanya yang berwarna berbeda menyempit, menatap tajam Liu Sui di kejauhan yang mengendalikan benang untuk membunuhnya. Ia tiba-tiba mendongak, dadanya mengumpulkan tenaga, pita suaranya meledak. Roar! Satu raungan dahsyat, gelombang suara berlapis-lapis di lautan api. Udara seolah diremas oleh cakar binatang buas. Semua garis api pada saat yang sama mengalami gangguan fase. Tegangan jaring benang pun kacau. Puluhan garis merah putus dengan bunyi letupan, memercikkan lingkaran-lingkaran bunga api di udara. Menggunakan auman binatang untuk membentuk gelombang suara kuat, memutus benang energiku. Menarik juga. Pergelangan tangan Liu Sui berputar. Benang yang terputus segera tergantikan. Garis api baru menembur dari celah-celah armornya. Ujung jarinya bergetar ringan, pusat jaring pun mengencang. Namun benangku mampu menutupi seluruh sungai magma. Tak terbatas, tak berujung. Roda pemutus batas. Liu Sui berteriak keras. Jaring merah menyatu membentuk sebuah roda pemotong raksasa, membawa tekanan putar yang mengerikan dan menutup dari atas ke bawah. Hua-Hua menjejakkan kaki belakangnya dengan keras. Ia langsung melompat menyongsong roda merah itu.
Bilah ekornya menyapu mendatar. 3 tebasan berturut-turut. Pisau nano dengan paksa merobek sebuah celah di pusat jaring yang tengah menutup. Pada saat yang sama, di udara ia mengubah lintasan. Pinggangnya berputar, kedua kaki depan mencengkeram 2 helai garis api, lalu ditarik keras kedua arah. Sit! Pusat jaring kehilangan keseimbangan gaya. Tekanan putar buyar. Serat-serat yang terlepas beterbangan liar, seperti hujan deras. Alis Liu Shui terangkat. 10 jarinya tiba-tiba merapat. Semua ujung garis berbalik mengait, berubah menjadi ratusan jarum merah berduri yang menghantam balik. Pupil Hua-Hua menyempit tajam. Ia tidak mundur. Saat tubuhnya jatuh, ia menundukkan kepala, melengkungkan punggung. Pelat zirah hitam emas otomatis menonjol membentuk lengkung kecil, memaksa hujan jarum mengalir di permukaan zirah. Jarum-jarum api meluncur di bidang lengkung, meninggalkan jejak merah tipis satu demi satu, menancap rapat di tanah. Masih bertahan? Liu Shui mencibir dingin. Kalau begitu, mari kita tutup dengan penutup akhir. Kedua lengannya direntangkan sejajar, 10 jari terbuka lebar. Daya tembak penuh. Ribuan garis merah tercurah, seperti hujan badai, bertumpuk menjadi 3 lapis tirai api, menutup setiap jalur mundur Hua-Hua. Dari berbagai sudut, pangkal telinga Hua-Hua bergetar hebat. Ia mendengar. Di antara 3 lapis tirai api itu, terdapat celah pergantian arah yang sangat singkat. Sekarang, Hua-Hua melesat menempel tanah. Keempat kakinya berjejak beruntun. Bilah ekor terangkat tinggi, seperti bulan sabit baru. Pada sekejap setelah lapis pertama jatuh, ia membelok dan melompat di antara 2 tonjolan batu. Tepat menyelip ke celah pergantian arah. Lapis kedua berputar turun. Di udara ia berjungkir. Bilah ekor menekan turun seiring gerak, menebas 2 garis penarik utama. Inti tirai api langsung melambat. Lapis ketiga menghantam turun dengan gemuruh. Hua-Hua tidak mengurangi kecepatan, bahkan menubruk lurus dengan tubuhnya yang gagah. Dang! Tanduk zirah beradu dengan berkas utama, memercikkan cahaya putih menyilaukan. Bersamaan itu, ia membuka mulut. Auman sonik kedua meledak, gelombang sisa mendorong energi yang tersisa menjauh dari pusat. Liu Shui tertegun sesaat. Untuk pertama kalinya ia kehilangan kendali penuh atas jaring garis. Hua-Hua sudah mendekat. Cakar depannya menyambar bak kilat. Kiri dan kanan bergantian. 3 cakaran jatuh, tepat membidik 3 poros. Bahu, siku, dan pergelangan tangan Liu Shui. Dentang logam beruntun meledak. Sumber garis api bergetar dan mati rasa berturut-turut. Mencari celahku? Cahaya mata Liu Shui mengeras dingin. Punggungnya mendadak menyala. Gulungan-gulungan garis merah berputar cepat, mencoba melempar Hua-Hua kembali menjauh. Hua-Hua tidak mundur. Bilah ekornya menyapu dan melilit tajam, seperti lasso yang membelit seikat garis merah. Pinggangnya memutar. Dalam ketidakseimbangan sekejap itu, taring Hua-Hua telah menggigit celah zirah di sisi lehernya. Mata sang binatang memancar niat membunuh yang membeku. Krak! Dengan dorongan taring harimau Hua-Hua, celah zirah merekah. Liu Shui mengaum marah. Seluruh jaring api mengerut menjadi sebuah tombak raksasa, menusuk lurus ke dada Hua-Hua. Hua-Hua menopang dengan kedua cakar. Dalam jarak yang sangat pendek, tubuhnya memaksa menekuk ke belakang. Ujung tombak menggesek pelindung dada, meninggalkan goresan dalam. Ekor besinya membalik menyabet. Ceng! Tombak api terhempas, meledak menjadi hujan merah di langit. Hua-Hua mendarat, pusat gravitasi merendah, lalu menerkam ke depan. Keempat cakar dilepaskan serentak, cepat hingga hanya tersisa rangkaian bayangan hitam. Ia tidak mengejar tebasan mematikan sekali jadi, melainkan menumpuk luka berulang pada celah yang sama. 3 hantaman, 7 hantaman. Setiap hantaman mengungkit zirah Liu Shui keluar setengah jengkal. Akhirnya, ia mendongak menarik napas dalam-dalam, meledakkan auman ketiga, serangan terkuat. Energi gelap mengental jauh di tenggorokannya, lalu memancar sebagai berkas kehancuran dahsyat, menghantam Liu Shui dengan keras. Jaring api yang rapat digempur hebat, kacau total, seperti gulungan benang kusut. 10 jari Liu Shui tersendat. Kemampuannya menyingkapkan celah besar. Celah pertahanan itu tak luput dari mata tajam Hua-Hua.
Di udara ia melakukan kilat sesaat, menembus lapisan garis merah, dan muncul tepat di depan Liu Shui. Cakar tajam Hua-Hua menebas masuk dari celah zirah yang terbuka. Kilau dingin melintas. Tulang punggung Liu Shui menegang. Dari dada hingga tulang belikatnya terbelah paksa menjadi dua bagian. Ia menatap tak percaya potongan pelindung lengannya yang jatuh. Ingin kembali menarik garis, namun tak lagi mampu menghimpun tegangan. Bagaimana? Ia hendak berkata, bagaimana mungkin jaringan garis merahnya yang begitu presisi sama sekali tak berpengaruh pada makhluk darat ini? Ia tak tahu bahwa kucing adalah ahli alami bermain gulungan benang. Belum sempat kata-kata selesai, tubuh bagian atasnya kehilangan keseimbangan. Satu lutut menghantam tanah. Garis api berkeliaran seperti ular tanpa kepala, lalu satu persatu padam. Hua-Hua terengah ringan, menjilat percikan api di ujung cakarnya. Bilah ekor berayun pelan, bersih dan tegas. Meong, medan tempur lain. Cisha berdiri di puncak bukit pasir cair. Kedua telapak tangan menyatu. Aliran pasir di telapak berputar, seperti air terjun halus, seketika membentuk perisai lengkung berkilau. Gelembung-gelembung perlahan naik di dalamnya. Ia menatap sekeliling. Suaranya tak tinggi, namun berat. Yang terkuat di antara kalian, keluarlah. Jangan biarkan yang lemah mengantar nyawa sia-sia. Deng Shentong dan Bai Li Changqing melangkah keluar berdampingan. Pasukan Fuying berbaris di kedua sisi. Untuk lawan terakhir ini, Yang Xingxin dan Lu Keran tidak bergerak. Lagi pula, yang satu mengendalikan kapal perang super, benteng Tianhai, dan seluruh legiun mekanik, sementara kekuatan yang lain telah mencapai indeks kemampuan luar biasa 48.000 poin. Turun tangan menghadapi uskup putih belaka akan terasa berlebihan. Karena itu, mereka mengirim pasukan Fuying untuk mengepungnya. Bai Li Changqing mengangkat palu denyut logam Yijin ke bahu. Senyumnya menghilang. Orang ini tidak mudah ditangani. Menghadapi lawan sekelas uskup putih, kita harus ekstra waspada. Deng Shentong menyipitkan mata. Cahaya tipis terpantul di dasar pupilnya. Nona yang sudah mengatakan, kekuatannya bergantung pada pasir cair di bawah tanah. Putuskan pasokan pasir cairnya, perisainya akan hancur. Kemampuan Cisha adalah menghancurkan batu bersuhu ekstrim menjadi butiran pasir keras untuk menyerang musuh. Pasir cair semacam ini, di laut lava, praktis tak ada habisnya. Bersuhu tinggi dan berdaya rusak kuat. Cisha mengangkat tangan dan menunjuk. Arus pasir menyembur liar dari bawah tanah. Kalau kalian tidak datang, maka aku yang akan menyerang lebih dulu. Ranah kekuasaan pasir cair. Sekejap, permukaan tanah seakan hidup. Dinding pasir, gelombang pasir, dan pilar pasir bangkit bersamaan, mendorong lapisan-lapisan pelat tipis yang tervitrifikasi maju menekan. Setiap pelat melengkung oleh panas tinggi, memantulkan cahaya putih menyilaukan, seperti dinding tajam yang tersusun dari tak terhitung cermin. Gelombang mahkota pasir, bangkit. Cahaya putih menekan turun. Serbu! Bai Li Changqing menggeram. Ia tak akan membiarkan musuh merebut inisiatif. Kakinya menjejak berat. Ia menghentakkan tanah. Palu denyut logam Yijin raksasa di tangannya dihantamkan keras ke arah Cisha di kejauhan. Pukulan pertama. Boom! Gelombang kejut melingkar mengembang liar. Dinding pasir runtuh seketika. Pelat kaca beterbangan memenuhi langit. Pukulan kedua. Gelombang susulan bertumpuk dengan yang pertama. Gelombang pasir dipukul balik, memperlihatkan lubang saluran pasokan di bawahnya. Putuskan alirannya. Ia mengaum. Pukulan ketiga menghantam tepi lubang. Urat batu retak, laju semburan pasir cair merosot tajam. Alis Cisha bergerak, kedua telapak tangan menyatu. Ranah kaca cair. Pelat-pelat kaca yang beterbangan justru melebur kembali di udara, berbalik menggulung membentuk mangkuk raksasa yang menutup Bai Li Changqing sepenuhnya. Dinding mangkuk menebal cepat, panas tinggi mengalir balik, hendak memanggang manusia, hidup-hidup menjadi patung tanah liat. Mau mengurungku? Tak semudah itu, Bai Li Changqing menyeringai. Zirah Tianhai mengerahkan tenaga, membuat daya tempurnya melonjak lebih kuat. Menghadapi kepungan pasir membara, Bai Li Changqing meraung marah, menggenggam palu pulsa, lalu mengangkatnya dengan keras ke atas.
Buka untukku. Satu hantaman dahsyat yang syarat tenaga. Dinding mangkuk kaca itu justru menampakkan retakan seperti jaring laba-laba. Kemampuan Wan Hao menganugerahkan padanya kekuatan aneh yang teramat besar. Sekali lagi, kedua lengannya mengerahkan tenaga. Otot-ototnya menegang satu persatu seperti kabel baja. Palu pulsa menghantam ke atas 3 kali berturut-turut dan lapisan kaca pun pecah berlapis-lapis. Kemampuan yang menarik. Suara Cisha tetap tenang. Namun, sampai kapan kau bisa bertahan? Aliran pasir di telapak tangannya berbelok arah. Dinding mangkuk seketika diperbarui. Lapisan kedua, lapisan ketiga, terus menutup tanpa henti. Cisha mulai mengerahkan kekuatan. Bailey Changqing pun akhirnya sulit menahan daya lawan. Bagaimanapun, selisih indeks kemampuan benar-benar terpampang di sini. Pada saat krusial, Deng Shentong melangkah maju 1 langkah. Pedang yang ia bawa, Griffiths, ditebaskan ke depan. Alam ilusi Mahasumeru. Buka. Cahaya tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan, putih murni tanpa sedikit pun warna campuran. Dengan Cisha sebagai pusat, dalam radius sekitar 1 li, segala cahaya liar tersedot habis. Kilau tak lagi menjangkau, yang tersisa hanyalah suhu dan siluet bayang cahaya putih. Acuan visual tercabut. Sudut pantul kaca menjadi kacau total. Bahkan di kedua mata Cisha muncul ilusi ganjil. Pemandangan istri dan anaknya dibantai dengan kejam, disertai suara jeritan, minta tolong dan ratapan di telinganya. Ujung jari Cisha terhenti sekejap. Bentuk aliran pasir cair pun bergeser. Banyak kepingan yang meleleh setengah jalan, lalu jatuh ke tanah, menghantam dan berubah menjadi gumpalan pasir batu tebal. Walau tahu betul semuanya hanyalah ilusi, ilusi itu terlalu nyata. Ia tak mampu menenangkan batin, dan pada kemampuannya pun muncul celah. Tak bisa melihat jelas? Sosok Deng Shentong berkelebat. Kepingan prisma indah tak berwujud satu persatu terbentang di ruang sekitar. Ia melintas di antara prisma-prisma itu, sementara bintang bersudut 4 berwarna putih menyala berturut-turut, bagaikan kembang api indah yang mekar di langit cerah. Ukiran gerhana langit. Setiap sinar bintang memilih titik struktur perisai pasir, bukan membabat keras, melainkan mengiris celah-celah pengurang gaya yang halus. Belasan sinar bintang jatuh, dan distribusi gaya seluruh perisai pasir pun ditulis ulang. Sekarang, serbu bersamaku. Bailey Changqing berteriak keras. Palu pulsa ia putar seperti kincir raksasa, menyapu miring melintasi perisai pasir itu. Zhuge Qingting, Xiao Honglian, Xing Tian, Lu Dahai, dan yang lain serentak bergerak, bersama-sama menyerang titik celah itu. Bang! Perisai pasir meledak dari bagian tengah, seperti sebongkah kaca tebal yang terjatuh dan pecah, menyemburkan serpihan ke segala arah. Cisha perlahan memejamkan mata. Jika kedua mata tak bisa melihat, maka ia akan menutupnya sendiri. Dengan pemahamannya tentang tanah lava, ia mampu memanfaatkan aliran udara panas di udara untuk menilai posisi lawan. Telapak tangannya beralih menghadap ke bawah. Aliran pasir menghunjam lurus ke perut bumi. Jurang pasir mengalir. Tanah amblas mendadak. Kaki barisan pasukan bayangan mendadak terbenam. Pusaran demi pusaran menyeret orang-orang ke bawah. Inilah medan pembunuhannya yang paling mengerikan. Menjebak satu regu penuh ke dalam pasir apung bersuhu sangat tinggi dan berputar ekstrem. Tak perlu waktu lama, bahkan zirah tebal pun akan tergiling menjadi bubuk. Stabilkan posisi, jangan jatuh ke dalam pasir apung. Bailey Changqing menghantam tanah dengan palu pulsa. Gelombang kejut berbalik arah. Seketika terbentuk lingkaran tanah keras di bawah kaki, menjadi pijakan bagi rekan-rekannya. Deng Shentong juga tak mundur. Ia menurunkan ujung pedang dan menyentuh tanah ringan. Selembar prisma transparan tertanam ke lapisan pasir, seolah memasang balok penahan. Pusaran-pusaran itu terbelah di cincin-cincin prisma. Daya hisapnya berkurang drastis. Lu Dahai, Deng Shentong bersuara rendah. Seberkas bayangan melintas, Lu Dahai meluncur seperti angin dingin. Tubuhnya melaju bagai ikan di bawah pasir, menyelinap dan berkelebat di sisi kaki Cisha. Ia tak menyerang orangnya. Ia hanya menebas 3 kali di bawah tanah, memutus 3 jalur suplai pasir. Pasokan pasir cair terhenti sejenak, membuat tanah langsung terasa ringan. Alis Cisha,
Untuk pertama kalinya mengerut rapat. Aliran pasir di telapak tangannya jelas melambat. Belum selesai. Di kejauhan, Xiao Honglian menengadah. Api mekar di telapak tangannya. Ia bukan menyalakan, melainkan menelan energi panas di dalam pasir cair. Ia memaksa menurunkan suhu di tepi pasir apung, membuat pasir cair merah seperti sirup berubah menjadi kaca sejati. Rapuh, tersentuh saja pecah. Formasi militer Xingtian. Xingtian mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi, menebarkan cahaya biru pekat ke barisan. Kekuatan, kecepatan, dan persepsi, semuanya melonjak serentak. Maju! Baili Changqing mengubah palu pulsa menjadi sapuan mendatar, seperti mengayun daun pintu raksasa, memaksa menyapu tepi pasir apung hingga terbuka sebuah jalur. Para prajurit pasukan bayangan menginjak tanah keras dan menerobos keluar dari zona jebakan. Qixia menarik napas panas dalam-dalam, kedua telapak kembali dirapatkan, mencoba merekonstruksi wilayah sepenuhnya. Domain otoritas pasir cair bangkit kembali. Sorot tipis di mata Deng Shentong makin dingin. Setiap kali kau membangun domain, kau harus mengandalkan aliran pasir inti bumi sebagai suplai, serta memerlukan kestabilan perbedaan suhu dan acuan bidang pandang. Begitu prinsip penggunaannya dipahami. Di mata kami, dirimu penuh dengan celah. Ia menghembuskan napas pelan, bilah pedang diputar mendatar. Mahasumeru, Noise. Qixia telah kehilangan penglihatan, mengandalkan arah aliran panas di udara untuk menilai serangan dan posisi lawan. Namun Deng Shentong langsung bertindak, menggunakan prisma ukiran gerhana langit sebagai penunjuk, menciptakan gangguan energi raksasa. Di setiap posisi prisma, gangguan energi kuat meledak. Hal itu langsung membuat Qixia kehilangan kemampuan menilai segala sesuatu di sekelilingnya. Pelepasan kemampuannya pun tak lagi bisa menyerang titik sasaran dengan presisi. Namun, aku belum kalah. Ia membentangkan kedua telapak. Aliran pasir berbalik arah. Hujan pasir menutupi langit dan mengguyur deras. Tirai hujan kaca. Setiap tetes hujan pasir meleleh saat menyentuh tanah, memercikan lingkaran demi lingkaran bunga kaca yang tajam. Inilah jurus pengurungan area luas miliknya. Datanglah! Baili Changqing menengadah dan tertawa. Ia tiba-tiba menancapkan palu pulsa ke tanah, lalu maju dengan tangan kosong, kedua lengan membulat memeluk udara. Ayo! Saat hujan pasir jatuh, ia mengaum keras. Kedua lengannya membuka serempak, seperti busur panjang yang ditarik penuh. Guncangan hantam tangan baja. Tinju sebesar mangkuk pasirnya menghantam ke udara, melesat dalam rentetan pukulan super cepat. Hantaman beruntun yang kecepatannya melampaui suara itu langsung membentuk gelombang udara raksasa di depan. Gelombang bunyi dan gelombang tenaga bertumpuk menjadi benturan singkat, mengguncang seluruh bunga kaca yang hampir membeku di sekitar kaki, hingga hancur menjadi bubuk sebelum sempat terbentuk. Ia melawan serangan tanpa pandang bulu ini dengan cara paling kasar yang bisa ia kuasai. Kesempatan bagus. Sosok Deng Shentong bergerak tipis, muncul di sisi kanan Qixia. 3 tebasan bintang bersudut 4 beruntun menghantam dinding perisai pasir cair di punggungnya. Di sana Qixia, yang tak bisa melihat dan kehilangan kemampuan persepsi, menampakkan celah. Yang paling menyedihkan, ia benar-benar tak mampu menyadari celahnya sendiri. Saat ini ia bagaikan orang buta dan tuli. Krak! Perisai pelindung Qixia retak hebat di hadapan ledakan bintang bersudut 4. Keningnya berkerut. Ia segera mencoba kembali membangun dinding dengan pasir cair. Namun Baili Changqing sudah melangkah maju 1 langkah. Tinjunya menghantam celah yang belum pulih itu. Bang! Perisai utama hancur. Aliran pasir menyembur. Qixia akhirnya terdorong mundur setengah langkah. Alisnya mengerut erat. Untuk pertama kalinya, ketenangannya sirna. Mengapa mereka begitu memahami kelemahanku? Jangan-jangan di antara kita ada pengkhianat? Bagi para manusia anomali, terbukanya ciri kemampuan hampir sama dengan hukuman mati. Terlebih lagi dalam pertarungan yang sejak awal seimbang. Begitu kelemahanmu terekspos, sangat mungkin kamu akan langsung dibunuh seketika oleh lawan. Qixia menyadari hal ini, karena sejak awal hingga akhir,
pihak lawan sama sekali tidak melakukan uji coba terhadap kemampuannya. Begitu bergerak, mereka langsung membidik titik lemahnya. Dan tidak peduli bagaimana ia melancarkan serangan, lawan seolah sudah lebih dulu mengetahui semua langkahnya. Pertarungan seperti ini membuatnya menderita hingga hampir runtuh. Namun pertempuran masih berlanjut. Ia tidak punya jalan mundur dan hanya bisa membalas secara membabi buta. Pada detik berikutnya, ia mengangkat telapak tangannya. Pasir cair di sekelilingnya melonjak ke langit. Miliaran ton pasir cair yang membara hingga hampir memerah membentuk dinding perisai baru. Seolah dalam sekejap sebuah kota pasir cair raksasa dibangun. Masih ingin bertahan. Tatapan Deng Shentong menajam dan seluruh cincin prisma langsung bersinar hingga batas maksimal. Etsa, akhir mutlak. Bintang bersudut 4 yang rapat bertumpuk dari berbagai sudut di atas dinding perisai pasir cair yang baru. Seperti retakan yang terukir pada batu tak kasat mata. Bai Li Changxing menyusul dengan satu hantaman palu. Zhuge Qingting dan Xiao Honglian saling berpandangan. Badai mengamuk. Pagoda api neraka. Pasangan emas ini, satu bertipe angin dan satu bertipe api, melancarkan serangan gabungan yang menghantam Qixia. Boom! Setengah dari bukit pasir langsung terangkat dan hancur. Kota pasir cair yang besar dan menjulang itu pun tak mampu bertahan di bawah serangan gabungan pasukan Fuying. Dan lebih dari setengahnya langsung runtuh. Qixia terpental ke puing-puing kota lava di belakangnya. Pada pelindung dadanya muncul retakan tembus pertama. Ia berlutut, menahan tubuh dengan satu tangan di tanah. Napasnya masih stabil. Sekali lagi. Meski telah jatuh ke dalam posisi yang sepenuhnya tidak menguntungkan, ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Jika bukan karena perbedaan posisi, Zhang Yi bahkan ingin memuji keberaniannya. Namun cara terbaik menghargai musuh adalah membunuhnya. Deng Shentong mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tidak perlu memberitahu lawan posisinya. Dan anggota pasukan Fuying juga tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk membangun kota pasir cair. Luda Hai kembali menyelinap untuk memutus aliran suplai. Xiao Honglian menelan sumber panas di tepi medan. Xing Tian mendorong penguat hingga batas maksimal. Bai Li Changqing di depan, Deng Shentong di samping. Bintang bersudut 4 dan palu berat silih berganti menghantam. Bang! 3 serangan gabungan berakhir. Pelindung dada Qixia meledak sepenuhnya. Pasir cair berbalik mengalir. Ia tertindih di bawah bukit pasir yang runtuh. Masih berusaha mengangkat telapak tangannya. Ingin membentuk satu perisai terakhir yang paling tipis dan paling terang. Deng Shentong mengayunkan ujung pedangnya mendatar dan berkata pelan, "Kau sangat kuat." Berakhir di sini adalah harga yang harus dibayar bangsamu karena memicu perang ini. Bintang bersudut 4 itu jatuh, bagaikan bunga putih yang amat sunyi. Perisai Qixia hancur menjadi serpihan cahaya. Pasukan Fuying perlahan menghentikan serangan. Tidak ada sorak kemenangan, hanya keyakinan dan kebanggaan kemenangan yang memenuhi mata mereka. Latihan mereka selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Mengalahkan satu alien setingkat uskup putih adalah hasil gemilang mereka. Bai Li Changqing memanggul kembali palu pulsanya ke bahu, mengembuskan napas panas panjang. Kalimat yang tertahan di tenggorokannya akhirnya hanya berubah menjadi perintah tenang. Fuying, kumpul kembali. Pada saat 5 uskup tingkat tinggi klan Jurong tumbang, tepi sungai lava serentak menjadi sunyi. Yanzhang berlutut setengah, pelindung dadanya pecah. Tubuh raksasanya masih berkedut secara naluriah. Pedang ganda Rongko jatuh ke permukaan lava. Cahaya dan bayangannya meredup. Cilan menatap kubah hitam kemerahan. Untuk pertama kalinya muncul kilau lembab, penuh ketidakrelaan di matanya. Liu Sui dengan jari-jarinya sedikit gemetar. Benang-benang terputus berserakan seperti ular mati. Qixia terkubur hingga dada oleh bukit pasir yang setengah runtuh. Masih berusaha mengangkat tangan, menunjuk ke arah lautan magma yang jauh. Tatapan mereka, hampir di saat yang sama, memandang putus asa ke arah yang sama. Seolah sebuah pertanyaan tanpa suara. Zhang Yi mengamati dengan dingin, menyaksikan seluruh jalannya pertempuran. Segalanya berada dalam rencana yang sin-sin, jadi tidak akan ada kejutan apapun. Saat ia memilih untuk bertindak,
ia pasti memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Penguasa api neraka yang menjaga sungai lava itu, sampai saat ini, semua bawahanmu telah gugur dengan gagah berani. Apakah kau masih akan terus bersembunyi? Sudut bibir Zhang Yi terangkat dalam senyum dingin, matanya sedikit menyipit. Bagaimanapun juga, jika pihak lawan mampu terus menahan diri hingga sekarang, ia justru sedikit mengaguminya. Jika menempatkan diri pada posisi mereka, menghadapi invasi ras asing super kuat, garis pertahanan hancur total, dan tingkat teknologi jauh tertinggal, harapan sebuah ras seharusnya memilih untuk pergi melarikan diri dengan tegas. Seperti Zhang Beihai dalam Tiga Tubuh, yang mengemudikan kapal luar angkasa untuk melarikan diri. Penguasa yang menjaga sungai lava itu, Ran Yutian, mustahil tidak menyadari bahwa di dalam Legiun Tianhai ada sosok sekelas Zhang Yi. Namun makhluk hidup pada akhirnya bersifat emosional. Sebagai kehormatan suatu ras, sosok yang dipuja laksana dewa, menyaksikan sendiri seluruh rakyatnya dibantai. Apakah benar-benar bisa pergi begitu saja? Jika ia tidak turun tangan, Zhang Yi akan mempertimbangkan untuk mundur. Bagaimanapun, ia juga tidak yakin bisa menghadapi 3 penguasa api neraka sekaligus. Lagi pula kali ini mereka sudah meraih kemenangan besar. Mundur sekarang pun tidak merugikan. Lalu, pilihan apa yang akan kau ambil? Penguasa api neraka? Ran Yutian. Di mata Zhang Yi, cahaya kekuatan waktu dan ruang berputar seperti ikan yin dan yang dalam simbol Taiji. Sejak kemunculannya di negeri Zurong hingga kini, ia belum sekalipun bergerak. Namun setiap saat, ia selalu siap mengerahkan kekuatan penuh. Tiba-tiba, tekanan yang tak terlukiskan muncul mendadak dari bawah sungai lava. Gelombang batuan tiba-tiba naik tanpa angin. Seluruh sungai lava seolah ditopang dari bawah oleh sesuatu yang maha besar. Permukaannya menggembung membentuk lengkungan demi lengkungan. Gelombang cahaya merah, keemasan memantulkan langit-langit gua seperti selapis kulit langit yang hidup. Detik berikutnya, suara gemuruh bergulung dari kedalaman inti bumi. Bergetar 3 kali berturut-turut, bagaikan 3 lonceng raksasa berdentang serempak di bawah tanah. Sebuah pilar cahaya putih menyala menjulang dari pusat lautan lava. Disusul air terjun api setinggi puluhan ribu meter yang menggantung terbalik, mengalir dan berputar, seolah mengenakan mahkota api pada sosok yang akan muncul. Shu Fati dan yang lainnya di medan perang langsung berubah wajah. Gila, yang besar akhirnya datang. Bos, tolong selamatkan aku. Kilatan kegembiraan melintas di mata Zhang Yi. Seperti dugaanku, kau tetap muncul. Ia telah muncul. Ran Yutian, penguasa sejati sungai lava, salah satu penguasa api neraka. Mahkota batu berlapis-lapis, seluruh nadi api terbuka penuh. Ia melangkah naik dari kedalaman lautan lava, setiap langkah lebih tinggi dari sebelumnya. Sosoknya membesar drastis saat naik, dalam sekejap menembus 100 meter, 300 meter, 500 meter, berubah menjadi raksasa lava setinggi 1000 meter. Di punggungnya, 10 lapis mahkota api tergantung seperti 10 matahari merah. Inti lava di rongga dadanya bagaikan matahari kecil, menyilaukan hingga tak tertatap. Melangkah, ruang gua bergetar, panas menyapu seperti badai. Kota batu, pilar lava, dan panji-panji perang melunak, runtuh, lalu mengalir hanya dalam satu tarikan dan hembusan napas. Penguasa batu penopang langit, ia hanya berdiri di sana. Seluruh sungai lava menjadi zirahnya, dan seluruh dunia bawah tanah menjadi tungkunya. Bayangan raksasa setinggi 1000 meter jatuh. Formasi pasukan Fuying di kakinya tampak seperti butiran pasir. Ran Yutian mengangkat satu telapak tangan. Mata jarinya memuntahkan mata air api. Air terjun batuan pijar membengkok membentuk bilah raksasa bercahaya membara, menebas secara horizontal. Penguasa neraka api yang menjaga sungai leleh, Ran Yutian, akhirnya tak mampu lagi menahan diri dan menampakkan diri. Meskipun ia jelas tahu bahwa menunggu bala bantuan datang, baru kemudian bergerak adalah pilihan terbaik, tetapi Zhang Yi dan yang lainnya membunuh terlalu cepat. Jika benar-benar menunggu pasukan dari 2 wilayah lain tiba, maka di wilayah Sungai Leleh ini tidak akan tersisa satupun makhluk hidup. Karena itu, ia tetap memilih untuk bertindak. Lengannya diayunkan, seberkas cahaya pelangi merah menyapu cepat di udara.
melesat mendatar seperti gelombang kejut. Seluruh lautan magma mendidih, dan di sepanjang lintasannya, badai dahsyat pun terangkat. Shufati dan yang lainnya sudah pucat pasi. Di bawah tekanan kekuatan seperti itu, bahkan dengan perlengkapan tempur lengkap, mereka pun tak mungkin mampu menahan satu serangan saja. Liang Yue menggenggam erat pisaunya, sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun pada saat seperti ini, mereka sudah tidak perlu lagi turun tangan. Aku sudah menunggumu sejak lama. Suara lirih itu terdengar. Bulu mata Zhang Yi sedikit bergetar. Di kedalaman pipil mata kirinya, sebuah jam kuno berwarna hitam keemasan perlahan terbuka. Jarum detik yang sangat tipis bergerak dengan bunyi tak kecil. Jarum detik waktu telah meramalkan lintasan dan titik mematikan pada detik berikutnya. Waktu di sekelilingnya seolah ditarik menjadi selapis membran tipis. Segala sesuatu tampak seperti ditekan ke mode gerak lambat yang amat singkat. Sudut telapak tangan Ran Yutian terangkat, lengkungan bilah panasnya, frekuensi denyut inti lelehnya. Semuanya berubah menjadi 3 skala yang jelas pada jarum detik itu. Bagaimana ia akan menyerang selanjutnya? Tidak, bahkan 5 detik sebelumnya, Zhang Yi sudah tahu ia akan bergerak. Karena itu, pada saat Ran Yutian menampakkan diri, Zhang Yi pun bergerak bersamaan, seolah-olah keduanya telah membuat janji sebelumnya. Jari Zhang Yi bergerak ringan. Itu adalah reaksi bawah sadarnya untuk menghitung, dengan dirinya sebagai pusat, bagaimana cara secara presisi melepaskan dimensi ruang pada tingkat 2 dimensi di dalam area luas dengan radius 5 km. Benar, pelepasan dawai dimensi sangat membutuhkan perhitungan mental. Ini bukan soal matematika yang rumit, tetapi tetap harus menggunakan kesadaran untuk melakukan penghitungan presisi di dalam ruang berbentuk bola. Ruang seakan menegang di ujung jarinya, seperti dawai tak kasat mata yang ditarik kencang. Pelepasan dawai dimensi. Tanpa suara. Tanpa gelombang. Tanpa gerakan awal. Tentu saja, tidak akan ada tanda-tanda serangan apapun. Dari garis bahu raksasa setinggi ribuan meter itu, ke ketiak, dari ketiak ke tepi rusuk, dari rusuk ke inti leleh, 12 bidang potong yang tajam, hingga seolah tidak pernah ada, berkilat bersamaan. Krak. Suara retakan yang amat ringan terdengar dari dalam tubuh raksasa Ran Yutian. Pada detik berikutnya, bilah panas yang hendak ditebaskannya tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Lengannya bergeser setengah inci dari garis bahu, lalu dengan susah payah tertahan oleh lengketnya suhu tinggi. Namun di bagian inti leleh, tiba-tiba terasa amblas. Bayangan raksasa itu terhuyung. Lautan leleh bergulung. 3 celah potongan selebar 100 meter membelah dari dadanya hingga menembus punggung, seolah-olah ditarik paksa oleh garis formasi yang tak terlihat. Amarah Ran Yutian meledak. Mahkota api di kepalanya menyembur bersamaan, suhu seketika naik 1 tingkat lagi. Namun dibandingkan kemarahan, yang lebih mendominasi justru keterkejutan. Hal yang tidak diketahui selalu paling menakutkan. Pada detik serangan itu datang, ia sama sekali tidak merasakan apapun. Tujuannya adalah menyelamatkan bibit-bibit unggul itu. Orang-orang ini adalah harapan masa depan klan Jurong. Namun cara yang ia gunakan justru adalah strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Pandangan Ran Yutian menyapu ke segala arah. Arus api menyembur liar dari tubuhnya. Kekuatan seperti ledakan nuklir itu menyapu tanpa pandang bulu ke arah Liang Yue, Paman Yu, Shufeti, serta barisan pasukan bayangan. Namun Zhang Yi telah muncul dari kehampaan. Swish! Dengan lompatan ruang, ia sudah mendarat dan berdiri menghadang di depan pasukan besar, tetap tanpa sepatah kata pun yang sia-sia. Seluruh badai energi yang mengerikan itu, pada saat menyentuh Shen Luo Wanxiang, lenyap tanpa suara, seperti sapi lumpur yang tenggelam ke laut, bahkan tak mampu menimbulkan riak sekecil apapun. Dalam kurun waktu setengah tahun, melalui bimbingan bangsa bulan dan penafsiran cermat dari tubuh perantara Ling, Zhang Yi memperoleh pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang kemampuan super yang bersifat idealistis ini. Meskipun indeks kemampuannya hanya 52.000 poin, daya tempurnya jauh melampaui tingkat tersebut. Terlebih lagi saat ini, ia dipenuhi berbagai penguat. Di tangan kanannya tergenggam pedang penghakiman keabadian, bilahnya dilapisi tempa ilahi, dan di tubuhnya terpasang baju zirah dewa iblis,
Pengakhiran yang memadatkan kekuatan iman ratusan juta rakyat negeri Huaxu. Bersenjata lengkap dalam wujud terkuatnya. Hari ini, bahkan jika yang berdiri di hadapannya hanyalah satu kereta perang putih, ia tetap akan bersikap seperti singa yang menerkam kelinci. Sedikit pun risiko, ia tak mau ambil. Kemenangan sempurna adalah satu-satunya tujuan. Bagaimana mungkin manusia generasi ke-6 dari daratan bisa melahirkan monster sepertimu? Suara berat Ran Yutian bergema, memekakkan telinga. Tubuhnya menjulang setinggi ribuan meter. Jika dilihat dari dunia manusia, ia bagaikan sebuah gunung raksasa yang menjulang megah. Dan kini, gunung itu mengalirkan magma panas. Suhu menyengat di sekelilingnya saja sudah cukup untuk membuat udara terdistorsi. Kota-kota di dekatnya, bahkan batu-batunya pun mulai meleleh. Informasimu sudah ketinggalan zaman, jadi pantas saja kalian terjerat oleh kepompong buatan sendiri. Zhang Yi mengejek tanpa basa-basi. Jika ras-ras purba ini tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, ia pun malas berperang dengan mereka. Namun selalu ada saja yang gemar mencari kematian. Lalu siapa yang bisa disalahkan? Sebenarnya, kita bisa duduk dan berbicara baik-baik. Ran Yutian berkata dengan ragu. Namun yang menyambutnya hanyalah dengusan sinis dari Zhang Yi. Ia menatap Ran Yutian dengan dingin. Dari balik zirah Dewa Iblis, cahaya dingin yang memancar dari kedua matanya berwarna merah darah. Anggap aku anak umur 3 tahun ya, hanya orang mati yang paling aman. Jadi, kalian semua pergilah mati. Apakah Ran Yutian benar-benar ingin berdamai atau tidak? Zhang Yi sama sekali tidak peduli. Selama mereka hidup, mereka adalah ancaman. Ras asing yang mati barulah ras asing yang baik. Lagi pula, Zhang Yi tahu bahwa pasti masih ada pasukan klan Jurong dari 2 wilayah lain, serta 2 penguasa neraka api setingkat ksatria yang sedang dalam perjalanan. Habisi dengan cepat, kuburkan kau dalam kematian. Zhang Yi mengulurkan jarinya. Gelombang pelepasan dawai kedua telah jatuh. Ruang bagaikan jaring, bidang potong laksana papan catur. Dawai-dawai bersilangan memotong gunung leleh setinggi ribuan meter. Itu menjadi bongkahan-bongkahan raksasa yang hampir runtuh, namun masih direkatkan oleh suhu tinggi. Setiap potongan tepat menginjak titik terendah denyut inti leleh. Ran Yutian dengan terkejut menyadari bahwa meskipun kali ini ia sudah bersiap, serangan itu tetap benar-benar tanpa tanda apapun, tanpa lintasan terbang, bahkan tak ada cara untuk menghindar. Untungnya tubuhnya cukup besar. Selama inti tidak terkena serangan, setidaknya tidak akan menimbulkan luka fatal. Namun tetap saja, tubuh yang berubah menjadi gunung berapi itu dicincang menjadi potongan-potongan, membuatnya amat murka. Dalam amarahnya, Ran Yutian menghentakkan satu kaki ke arah lautan magma di bawahnya dengan keras. Pernahkah kau melihat lautan terbalik? Saat ini, lautan lava sepenuhnya berubah menjadi senjata Ran Yutian. Gelombang magma menggulung, membentuk naga-naga raksasa yang mengamuk dari segala arah dan sudut, menerkam Zhang Yi dengan ganas. Serangan Ran Yutian sungguh gila dan mengerikan. Seluruh lautan magma mendidih dan mengaum. Pasukan Fuying yang telah melarikan diri ke tempat yang jauh, bersama Shufati dan yang lainnya, sudah kembali ke kapal Dreamer. Legiun mekanik juga ditarik kembali secara darurat oleh Lukeran. Mereka lebih memahami daripada siapapun bahwa eksistensi setingkat ksatria sudah hampir mustahil dipahami dengan konsep-konsep konvensional. Satu serangan sembarangan saja dari mereka dapat menciptakan daya hancur yang melampaui bom tsar. Di hadapan mata mereka terbentang lautan lava bawah tanah yang tak berujung, dengan area cakupan lebih dari ribuan kilometer. Bahkan lebih panjang daripada jarak memanjang wilayah besar Jiangnan. Dan ketika Ran Yutian melangkah maju, memicu kekuatan magma, mereka melihat dari ratusan kilometer jauhnya, gelombang lava bergulung datang, membentuk naga-naga magma raksasa dengan panjang mendekati 10.000 meter. Ya Tuhan, apakah manusia benar-benar bisa mencapai tingkat seperti ini? Tak peduli sudah berapa kali menyaksikannya, Shufati dan yang lainnya tetap merasa sulit mempercayainya. Deng Shentong teringat pengetahuan yang pernah ia pelajari saat mengikuti Zhang Yi sebelumnya, lalu menghela napas pelan. Mungkin inilah yang disebut Dao.
Seperti perlengkapan dewa yang tak terkalahkan di dalam game, pada akhirnya hanyalah rangkaian kode tak kasat mata. Ia tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang pernah diucapkan Zhang Yi, kalimat yang menjelaskan hakikat alam semesta, serta sumber kekuatan para pengguna kemampuan. Yang berwujud tidaklah berdaya, yang tak berwujud justru memiliki kekuatan. Dalam perang ini, mereka sama sekali tak bisa ikut campur. Bahkan jika 100 uskup putih datang sekalipun, secara konvensional tetap mustahil mengalahkan seorang satria putih. Yang mereka lihat hanyalah Zhang Yi yang melayang tenang di udara, tampak sendirian. Serangan Ran Yutian begitu luas dan dahsyat. Magma dan aliran panas membuat segala sesuatu di sekitarnya mendidih, mengguncang lautan lava, seolah seluruh dunia bawah tanah akan runtuh. Serangan Ran Yutian datang bertubi-tubi dengan jurus yang semakin lama semakin kuat. Namun tetapi, dari awal hingga akhir, Zhang Yi hanya berdiri diam, tanpa bergeser sedikit pun. Serangan apapun yang menyentuh gerbang dimensi, tak berwujud dari Shenluo Wanxiang, akan diserap sepenuhnya olehnya. Jika kekuatan serangan Zhang Yi bernilai 52.000 poin, maka pertahanannya setidaknya mencapai 55.000 poin. Bahkan dalam kondisi khusus, bisa lebih tinggi lagi. Sementara indeks kemampuan Ran Yutian hanya bernilai 50.000 poin. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Kenapa? Kenapa seranganku sama sekali tidak berpengaruh padanya? Sekuat apapun dia, setidaknya harus menangkis atau menghindar, bukan? Jangan-jangan dia ksatria hitam? Hati Ran Yutian terguncang hebat, bahkan hampir runtuh. Ia ingin membeli waktu agar anggota klannya bisa melarikan diri atau menunggu bala bantuan tiba. Namun ia telah berusaha sekeras itu, menyerang dengan putus asa seperti itu. Mengapa sama sekali tak ada hasil? Setelah menahan ratusan gelombang serangan Ran Yutian, Zhang Yi pun kurang lebih memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan lawannya. Sudah puas bermain-main? Kalau begitu, sekarang sandiwara ini berakhir. Ia mengangkat pandangannya, suaranya tenang. Keran. Serang habis-habisan. Kita tidak datang untuk duel ksatria. Siapa yang mau satu lawan satu dengannya? Diterima! Suara Lukeran terdengar cekatan dan penuh semangat. Meriam utama dari 3 kapal perang super menyala bersamaan dengan pancaran energi. Kapal Dreamer berada di tengah, dengan kedua sayapnya adalah kapal Homeland dan kapal Space. Garis tulang badan kapal menyala. Meriam tulang punggung utama yang menembus kapal satu persatu aktif. Dinding lambung memuntahkan perisai paduan tebal penahan panas. Pendorong menyemburkan nyala ekor putih terang, mengguratkan 3 jejak tajam di udara panas. Benteng Tianhai pun ikut menekan maju. Siluet kapal raksasa sekelas kota terbentang di bawah kubah. Cincin meriam utama bermuatan energi bertingkat-tingkat. Perisai terbuka bagaikan siang abadi, menyala seperti bulan perak raksasa. Di inti meriam utama, energi menumpuk seperti sebuah bintang yang akan runtuh. 3 kapal perang super, serta benteng Tianhai tempat Zhang Yi, dan yang lainnya tinggal. Semuanya adalah mahakarya industri militer puncak, yang memadukan teknologi Lukeran, suku Changyuan, kekaisaran Wuluan, serta sebagian teknologi bangsa bulan. Daya hancur meriam utamanya cukup untuk menggentarkan pengguna kemampuan. Setingkat kesatria, Zhang Yi bergerak lebih dulu. Ia menyatukan jari-jarinya seperti pedang, lalu mengayun cepat di udara. Meski jaraknya sangat jauh, seiring gerakan ujung jarinya, di sekitar tubuh Ran Yutian tiba-tiba muncul retakan-retakan besar yang panjang dan ramping. Retakan itu muncul tanpa suara, langsung memotong tubuhnya yang keras luar biasa menjadi kepingan-kepingan. Ran Yutian mengaum panik sambil mundur. Kecepatannya sangat tinggi, tetapi tetap tak mungkin lebih cepat daripada Zhang Yi. Pelepasan tali dimensi, jaring langit dan bumi. Dalam satu tarikan napas, Zhang Yi melepaskan 3.600 tali dimensi. Retakan ruang membentuk jaring ruang kacau raksasa, mengurung tubuh Ran Yutian sepenuhnya. Jurus ini terinspirasi dari pengguna kemampuan tingkat kereta perang hitam suku Wuluan, jurus pemecah angkasa. Burung dalam sangkar. Pisau dimensi yang tajam tak tertandingi itu, bahkan hanya dengan sedikit sentuhan, mampu menghancurkan gunung raksasa. Ran Yutian benar-benar terkurung hingga sulit bergerak.
Dan kesempatan seperti ini tentu tak akan dilewatkan oleh Lukeran. Ia duduk di kursi kendali utama, tatapannya tenang, sudut bibirnya tak mampu menyembunyikan senyum bersemangat. Yang Xingxin berdiri di sampingnya, mengamati dengan tenang, siap ikut serta dalam komando kapan saja. Tembak! Begitu Lukeran mengucapkannya, meriam utama kapal Dreamer mengaum. Sinar cahaya putih platinum setebal, seolah mampu menyangga dan mematahkan langit dan bumi menyembur dari meriam utama. Meriam utama kapal Homeland dan kapal Space menyusul tepat di belakang. 3 berkas cahaya raksasa, seperti gunung-gunung petir yang turun ke dunia, menghantam Ran Yutian. Cincin energi terakhir meriam utama benteng Tianhai menutup. Jalur bintang perak biru menyala seketika. Seluruh benteng seolah mematikan semua lampu, menyisakan satu cahaya pembunuh yang menyilaukan. Meriam Tianhai. Tembak! Satu garis menembus segalanya. Putih platinum dan perak biru berpotongan di rongga dada raksasa, setinggi ribuan meter itu, tepat mengarah ke inti leburnya yang berdenyut. Mula-mula kilatan menyilaukan, lalu keheningan maut yang menelan seluruh suara. Dan setelah itu, dentuman yang terlambat setengah ketukan mengguncang bumi hingga hancur dari dalam keluar. Dada Ran Yutian meledak, terbentuk lubang tembus yang menganga. Inti leburnya bagaikan lampu minyak yang akarnya dicabut. Cahayanya meredup, makin redup, hingga akhirnya berubah menjadi aliran api kacau yang mencoba melarikan diri kembali ke lautan lava. Licik, kau bahkan tak peduli pada martabat seorang kuat. Ran Yutian tahu keadaan sudah berakhir, lalu memilih langsung melarikan diri. Ia memaki dengan tak rela. Jelas kekuatan Zhang Yi sudah melampauinya, tetapi masih juga memanggil bantuan. Lelucon, aku datang untuk membunuhmu. Masih mau bicara aturan dunia persilatan segala? Ingin kabur? Lupakan saja. Kau sudah mati. Zhang Yi mengucapkan kalimat klasik dari pria dengan 7 bekas luka di tubuhnya itu. Swoosh! Dalam sekejap, dari jarak 5 kilometer, ia sudah tiba. Menghadang jalan Ran Yutian. Ingin lari? Benar-benar tak menempatkan pengguna kemampuan ruang nomor 1 dunia di mata. Ya! Zhang Yi berdiri menghadang di depan Ran Yutian, langsung mengangkat pedang penghakiman abadi di tangan kanannya. Ujung pedang berputar perlahan. Pusaran kegelapan raksasa terbuka di belakangnya, menutupi ruang luas di belakang Zhang Yi. Sesuatu yang lebih gelap daripada malam, mengalir keluar darinya seperti pasang laut. Membungkus bilah pedang Zhang Yi, lalu mengaum keluar seperti banjir besar, lengket dan lincah, seolah memiliki kehidupan. Arus pengejar dunia gelap.